arti dari penafsiran itu apa sih? Untuk berdasarkan bahasa Belanda, penafsiran disebut interpretatie, yang maknanya penilaian yang beralasan pribadi tentang makna pengamatan teks atau karya musik. Dalam bahasa Inggris, penafsiran disebut interpretation, yang berasal dari kata interpret, yang maknanya menentukan arti yang dimaksud dari sesuatu. Sedangkan interpretation bermakna cara tertentu di mana sesuatu dimengerti atau dijelaskan, atau tindakan untuk menjelaskan arti dari sesuatu. Selanjutnya, secara bahasa Indonesia, kata penafsiran berasal dari kata tafsir, yang artinya keterangan atau penjelasan agar maksudnya lebih mudah dipahami. Penafsiran berarti proses, cara perbuatan menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas untukmu. Terus apa yang menjadi objek suatu penafsiran atau apa yang harus ditafsirkan itu, Pak? Terkait objek penafsiran adalah suatu rumusan teks atau rumusan dalam konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan atau case law, surat wasiat, kebiasaan, dan kontrak. Persoalan penafsiran bukan hanya menjadi pembahasan dalam hukum pidana saja untuk, namun juga menjadi persoalan dan banyak hal dibahas dalam hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan lain-lainnya untuk. Maka aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam mencari makna dengan menggunakan berbagai pendekatan interpretasi dan atau konstruksi undang-undang untuk menentukan atau menemukan plain meaning atau makna yang jelas dari suatu undang-undang berdasarkan kata-kata undang-undang. Lalu, mengapa penafsiran itu diperlukan, Pak? Dalam pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa faktor untuk. Salah satunya adalah interpretasi atau penafsiran yang akan digunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan peradilan pidana. Aparat penegak hukum yang disebut APH, khususnya hakim, tidak dapat menerapkan hukum pidana tanpa penafsiran untuk. Misalnya, untuk memecahkan persoalan tentang pengertian atau definisi, misalnya sengaja, sebab, daya paksa, melawan hukum, barang, mengambil, dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan kuntum, mengapa penafsiran diperlukan dalam hukum pidana? Alasan-alasannya karena hukum tertulis kadang tidak dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Kemudian karena atas sesuatu hal sebelumnya belum menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma, semacam itu dapat juga digunakan penafsiran. Dan kadang suatu norma dirumuskan secara singkat dan sifatnya sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksudnya. Terus, bagaimana KUHP memberikan petunjuk, melakukan, dan cara yang digunakan hakim untuk melakukan penafsiran itu, Pak? Dalam praktik hukumnya, hukum pidana tidak menentukan syarat-syarat penafsiran untuk. Penafsiran disandarkan pada doktrin dan jurisprudensi. Jadi, penafsiran-penafsiran yang ada dalam hukum pidana antara lain penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran teleologis atau sosiologis atau fungsional, penafsiran historis,
penafsiran futuristik atau antisipatoris, ada penafsiran intensif dan ekstensif, dan penggunaan konstruksi contrario. Jadi kuntum, itulah metode penafsiran dalam hukum pidana.